في عبوات مزروعة في الطريق. هذا وقت حرب. هيكون فيه، هتلاقي الجموع دي كلها هتفكر مصر. الناس دي كفرتنا واحنا ما كفرناش. لا هم ارهابيين ولا مجاهدين. الناس دي اسمها تكفيريين. Hai sobat Ngejet, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film drama perang asal Mesir. Film ini aslinya adalah film serial dengan 30 episode ya guys. Namun pada video ini episode 1-30 dirangkum menjadi satu video yang bercerita tentang perjalanan hidup Komandan Batalion Thunderbolt 103 Tentara Mesir Kolonel Ahmed Saber Mansi yang gugur syahid dalam penyergapan lapangan ketika mencoba menghadapi serangan teroris bersenjata di Sinai Utara. Film ini dirilis pada bulan April 2020 dan diganjar dengan rating 7 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film The Choice. Opening movie guys diawali dengan penyergapan serangan teroris di desa Al-Bard di Sinai Utara tanggal 7 Juli 2017. Bentrokan terjadi antara angkatan bersenjata Mesir melawan militan yang berafiliasi dengan ISIS. محدش يطلع ورايا. اثبت مع اخواتك هرب، محدش يطلع ورايا. لا حي ولا شهيد. اخلص يا خالد يلا. ما تاخدوش مننا حد. والله ما هتعرفوا تاخدوا حد مننا. Kita berkenalan dengan Kolonel Ahmed Mansi, Komandan Pasukan Khusus Mesir Batalion Thunderbolt 103. Dikepung oleh militan, dia berkomunikasi dengan pasukan cadangan yang dalam perjalanan menuju ke sana. Bertahanlah di sana, kami sudah dalam perjalanan, report pasukan cadangan. Seperti yang sudah saya katakan, saya harus dimakamkan dengan pakaian militer. Orang yang syahid tidak boleh dimandikan atau dikafani, kata Mansi. Tidak pak, itu tidak akan terjadi. Kami akan segera datang dan akan menangkap mereka satu demi satu. Tetap bertahan Kapten Mansi, pesawat tempur sedang dalam perjalanan. Namun Mansi mengabaikan itu dan menyiapkan senjatanya. Scene kemudian berlanjut di pagi hari di salah satu pos pemeriksaan angkatan bersenjata Mesir. Terlihat para tentara yang berjaga di sana sedang menikmati sajian makanan. Lalu tidak lama kemudian kelompok bersenjata datang ke sana dan langsung menyerang. اشرد اجري اشرد يلا اتحرك من ذره. مت عشان اعيش. Scene selanjutnya terlihat pasukan Saka, pasukan khusus Mesir Batalion Thunderbolt 103. Mereka diangkut menuju target sasaran dengan menggunakan helikopter Chinook. Komandan pasukan Kapten Ahmed Mansi kemudian memberikan arahan. Target sasaran kita kelompok teroris bersembunyi di sebuah rumah di tengah lahan pertanian. Kita harus berhati-hati karena di sana mereka memiliki senapan mesin otomatis. Berdasarkan informasi yang kami terima, pimpinan teroris bernama Abu Omar berada di rumah itu. Dia dijaga oleh pasukan terbaiknya yang berjumlah 20-25 orang. Untuk itu dalam menjalankan misi ini kita dibagi menjadi 2 tim. Saya memimpin tim ini untuk melakukan penyergapan dan penangkapan. Sementara tim lainnya yang dipimpin oleh Kapten Ibrahim akan membantu kita membersihkan area target yang dijaga oleh musuh. Tidak lama kemudian Kapten Mansi dan pasukannya sudah tiba dan mendarat. Begitu juga dengan Kapten Ibrahim dan pasukannya sudah sampai di titik penerjunan.
Mereka pun bersiap-siap dan tidak lupa untuk berdoa. ونشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا يا ابو عمر، ما هذا اللي اتفقنا عليه. ايش تقصد يا ابو معاذ؟ I guess. طريق آمن. منسي من إبراهيم. تمام يا ابراهيم. قدم علي. افتح التشكيل واعمل على الواد اللي فوق السطح. كيف وصلوا لهنيك؟ كيف؟ بدنا امدادات، بدنا سلاح. الناس استعد. تمام، القوة بالكامل، اتخذ أوضاع التأمين. خدها اثبت. تعالى اخلص. Sini kemudian berlanjut guys di perbatasan Turki Suriah. Kita berkenalan dengan Hesam Asmawi, mantan perwira Angkatan Darat Mesir unit Thunderbolt. Dia diantar oleh seseorang melewati perbatasan dan memasuki tanah Suriah. Lalu Sin kemudian berlanjut di sektor keamanan di Sinai Utara tanggal 3 Juli 2013. Mansi datang ke sana untuk ikut bergabung melaksanakan misi eksplorasi. Sin kemudian berpindah di pos keamanan Al-Aris Sinai Utara pada malam hari. Fatih, kepala pos keamanan, menegur anak buahnya karena menerima telepon dari istrinya. Di sini bukan tempat liburan sambil telepon dan bermesraan dengan istrimu. Saya saja sudah bertunangan selama 3 tahun tapi tak pernah melakukan hal itu saat bertugas. Aturannya sangat jelas, tidak boleh membawa ponsel di pos keamanan. Setelah anak buahnya keluar, tiba-tiba dor. Dia kemudian meminta bantuan dan berkomunikasi dengan Mansi yang dalam perjalanan menuju ke sana. Cepatlah ke sini, mereka menyerang kami dengan senjata berat. Bertahanlah, sebentar lagi kami akan tiba, kata Mansi. Mereka terus menyerang kami tak bisa keluar dan sebentar lagi mereka akan membunuh kami, kata Fatih. Bertahanlah Fatih, kami sudah dekat. Setibanya di sana mereka langsung bergerak dan maju dan membagi tim. Pihak musuh yang melihat kedatangan mereka langsung menyerang sehingga pertempuran pun terjadi.
في عنصر RPG جنب المبنى يا فندم. فتحي الله اكبر. Mereka pun berhasil menghabisi musuh, namun sayangnya Fatih gugur dalam pertempuran. Scene selanjutnya guys, di malam hari Mansi membangunkan para tentara baru dan meminta mereka berkumpul. Dia mengatakan, maafkan saya membangunkan kalian dari tidur. Musuh ketika menyerang tidak akan menunggu sampai kita bangun. Saya ingin bertanya kepada kalian mengapa kalian ada di sini. Untuk melindungi negara dan menjaga benderanya tetap berkibar, jawab salah satu tentara. Ah, itu jawaban anak kelas 5 SD dalam mengisi soal ujian, kata Mansi. Aku ingin tahu alasan utamanya. Anda sedang berperang di sini, orang bisa mati dan Anda bisa mati. Jujur Pak, karena saya ingin mempunyai pekerjaan yang layak. Lowongan kerja yang layak bagi saya adalah berstatus militer. Oke, good. Kalau kamu? Mengapa kamu di sini? Siapa? Di kampung halaman saya Pak, yang sudah menyelesaikan studinya maka harus masuk militer. Good, mantap. Oke, aku akan memberitahu kalian mengapa kita ada di sini. Terdiri dari apakah negara manapun di dunia ini? Tanah, perbatasan dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Untuk dapat melindungi tanah dan masyarakat, kita harus memiliki pasukan yang kuat. Tugas kita adalah melindungi negara ini dan rakyatnya seperti kakek nenek kita yang berjuang dan mati demi kita. Anda memiliki teman dan orang terkasih yang bekerja di Sinai. Sinai adalah milik kita semua. Tugas kita adalah melindunginya dan menjaganya agar tetap aman. Kita semua berjuang di sini meninggalkan ayah ibu, orang tersayang, kerabat dan tetangga kita. Mereka semua bisa hidup damai karena kalian. Tanpa kalian, para teroris akan merampas tanah negara, ayah, ibu, dan saudara perempuanmu. Mari kita berjuang agar masyarakat di luar sana, orang-orang tersayang, bisa menjalani hidup damai, aman, dan sehat. Suatu saat nanti, mereka yang saat ini belajar dengan aman dan sehat akan menggantikan kalian semua. Dan pada saat itu, kalian akan berada di rumah dengan kehidupan yang damai karena sudah menyelesaikan tugas militer kalian. Kita di sini untuk menjaga masa depan. Di sini ada Tuhan. Di sini untuk melindungi orang yang kalian cintai dan mereka yang mencintai kalian. اتفضلوا روحوا ناموا بكره نكمل كلامنا. مفهوم؟ مفهوم؟ أنا عندي خطة لاغتيال وزير الداخلية. Scene kemudian berlanjut di sebuah camp milik teroris. Di sana terlihat mereka memiliki senjata berat. Lalu tidak lama kemudian terlihat 3 kendaraan militer datang ke sana. Terima laporan, kepala teroris mengatakan jika mereka mendekat bunuh mereka semua. Mereka datang ke sini untuk menggali kuburan mereka sendiri. Saat kendaraan mendekat, peluru pun ditembakkan dan kendaraan itu masuk ke dalam lahan pertanian. Melihat itu, mereka pun langsung bergerak untuk menyerang. عندنا كمين، الجيش مسوي لنا كمين.
متعدد. ليكن عم تراقبون وبلغني بالجديد. طيب اسمع. خير. Scene kemudian berlanjut di Gerolan, Kota Obor, tanggal 5 September 2013. Terlihat Hesam Asmawi dan rekannya berada di sana. Lalu tidak lama kemudian Abdullah dan rekannya datang menemui mereka. Mereka berada di sana dalam rencana untuk membunuh Menteri Dalam Negeri. Rekan Hesam bernama Walid diminta untuk membawa kendaraan sendirian yang berisi bahan peledak. Sementara Hesam diminta untuk mengawalnya berjaga-jaga untuk melindunginya jika ada pos pemeriksaan. Namun Hesam mengatakan, aku mengkhawatirkan korban yang tidak bersalah. Orang-orang yang kamu khawatirkan itu menjaga netralitas mereka. Dan kini mereka mendukung para tiran, kata Abdullah. Mendukung mereka menjadi mitra dalam dosa. Untuk itu kita akan menghukum mereka semua. Bunga pun diberikan kepada Walid. 3 جنيه يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. Setelah pengeboman itu, Mansi diberitahu oleh atasannya jika dalang di balik serangan bom ini adalah Hesam Asmawi. Ya, tentu saja mendengar itu Mansi terkejut. Karena diketahui guys, Hesam adalah mantan perwira Angkatan Darat Mesir unit Thunderbolt yang merupakan rekan Mansi. Apakah informasi ini valid? Tanya Mansi. Ya, ini adalah informasi resmi dari intelijen kita, kata atasannya. Hesam Asmawi berkhianat. Mengkhianati akademi militer yang telah melatihnya, mengkhianati seragam yang dia kenakannya, mengkhianati senjata yang telah dia pelajari, mengkhianati tentara di mana dia seharusnya menjadi salah satu darinya, mengkhianati negara dan sumpah setianya. Kembali ke markas, dia mengumpulkan pasukan dan memberikan arahan. Kita semua pasti bertanya-tanya dalam diri kita, apakah orang yang kita lawan adalah orang benar atau bukan. Mereka mungkin hanya mengikuti firman Tuhan dan sebaiknya kita mengikuti, bukan melawannya. Aku akan memberitahu kalian jawaban yang aku dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa melanggar terhadap kamu, maka kamu juga akan melakukan pelanggaran terhadapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kita tidak akan melawan dan menyakiti mereka jika mereka tidak menyakiti orang lain. Namun nyatanya orang-orang itu telah melawan keluarga kita, menyakiti orang lain dan melawan negara. Dan kita yang ada di sini tidak akan tinggal diam. Tidak ada salahnya untuk bertanya apakah mereka benar atau tidak. Tapi kita harus yakin bahwa kita benar. Dan kita berada di sini demi Tuhan, demi keluarga, demi negara dan bukan yang lain. Namun sebaliknya mereka itu ada di sini untuk memuaskan tuannya, bukan Tuhannya. Mereka tidak peduli dengan agama Tuhan, mereka tidak peduli dengan Tuhan. Scene selanjutnya guys, terlihat Mansi dan pasukannya akan melakukan pengintaian dan penangkapan. Misi mereka adalah mengintai dan menangkap seorang penembak jitu dari pihak teroris. Penembak jitu itu bernama Abu Suhaib, orang yang paling dicari lebih dari 50 negara karena aksinya. Dia berpindah-pindah tempat mulai dari Afghanistan, Irak, Somalia, Nigeria, Libya, dan lain sebagainya.
Berdasarkan informasi intelijen, mereka sudah mengetahui jika Abu Suhaib akan beraksi di salah satu gedung dalam kota. Dia mengincar para tentara yang melakukan patroli. Hati-hati, kita semua harus hati-hati jangan sampai target kita ini sampai lolos. Jika dia sampai lolos, maka pelurunya akan membunuh salah satu dari kita atau saudara kita. Mereka pun kemudian pergi mengambil posisi di atap-atap salah satu gedung untuk mengintai keberadaan Abu Suhaib. Keesokan harinya guys, terlihat Abu Suhaib keluar dari persembunyiannya dan berangkat dengan menggunakan motor. Kembali ke Mansi, dia dan rekannya sama-sama menggunakan senapan jitu di titik yang berbeda terus memantau area sekitar. Satu rekannya juga memantau area sekitar dengan mengendarai mobil. Tidak lama kemudian rekannya melaporkan orang mencurigakan dalam kendaraan. Dan di saat yang sama Abu Suhaib ternyata sudah berada di sana dengan senapan jitunya. واضح ان هي كانت قريبه. بس سيب لنا حاجه من قطره. Di malam harinya mereka kembali beraksi untuk menangkap Abu Suhaib. Titik keberadaan target sudah mereka ketahui, bersembunyi di gedung sebelah dan mereka sudah mengepung tempat itu. ارجع برزق. دماغه خبطت في الشباك. تعالى. ايش فيه؟ ايش اللي حصل؟ Scene kemudian berlanjut di Sinai Utara di mana Abdullah bersama satu rekannya sedang berkendara. Dia mengatakan, beritahu kepada saudara-saudara kita siapapun yang mereka bunuh, bakar jasad mereka sampai mereka tak dikenali. Saya ingin api yang membakar orang-orang yang mereka cintai. Saya ingin mereka tahu kita mengirim mereka ke neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Saya ingin mereka semua terbakar menjadi abu. Lalu tiba-tiba siapa yang menjadi abu? Scene selanjutnya, Hesam mengatakan kepada anak buahnya, perangilah mereka. Dia memberi semangat dan motivasi kepada anak buahnya untuk memerangi orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Lalu setelah itu mereka pun berangkat. Scene kemudian berlanjut di pos penjagaan perbatasan Farafra 19 Juli 2014. Terlihat para tentara beraktivitas seperti biasa, para penjaga juga standby dengan senjata mereka masing-masing. Di dapur mereka sedang mempersiapkan untuk makan siang bersama. Di saat yang sama, tanpa mereka sadari, Hesam dan pasukannya sudah tiba di sana. Dengan senjata lengkap dan berpencar, mereka mendekat ke pos jaga itu. غطي مكان. اخيرا عبد الله. امام. في مجموعة من التكفيريين هجمت الكمين يا فندم. على كمين حرس الحدود بواحة الفرافرة في محافظة العزاء بضحايا الهجوم الإرهابي على
مع السلامة يا أخوي. Menonton berita TV atas serangan teroris di pos jaga, Mansi memberitahu istrinya. Mereka menyerang lebih dari 15 pos pemeriksaan polisi dan tentara mereka membunuh lebih dari 100 orang. Scene selanjutnya guys, Mansi dan tim kembali akan melaksanakan misi penyerangan di sebuah camp teroris. Tempat camp teroris itu mereka ketahui karena diberitahu oleh informan bernama Salim. Setelah memberikan pengarahan kepada timnya, mereka pun berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. اخلي اخلي اخلي. لا يرحمك يا شيخ حسان. Singkat cerita, Salim terima kabar jika rumah pamannya akan diserang oleh teroris. Dia pun menghubungi Mansi untuk meminta bantuan untuk pergi ke rumah pamannya. Salim dan rekannya lebih dulu mendatangi rumah pamannya di lahan pertanian. Lalu tidak lama kemudian, Mansi dan tim juga sudah tiba di sana. Di saat yang sama, para teroris juga sudah datang ke sana. Melihat musuh, Mansi dan tim pun langsung melepaskan tembakan. Para teroris juga menyerang kendaraan Salim dengan senjata berat yang menewaskan beberapa orang. Sementara itu, satu persatu musuh dihabisi oleh Mansi dan timnya. Tanpa ampun mereka tak biarkan ada yang lolos. Salim juga angkat senjata untuk menghabisi para musuh. Setelah pihak musuh berhasil dilumpuhkan, Mansi melihat Salim dari kejauhan. Namun tiba-tiba, dor! Salim meningsoi ditembak musuh. Mereka pun meninggalkan tempat itu dengan membawa Salim bersama mereka. Dalam perjalanan dalam mobil, Mansi terlihat mendoakan Salim. Singkat cerita guys, di malam hari mereka kembali akan melaksanakan misi penyerangan markas teroris. Dalam arahannya, Mansi mengatakan target sasaran kita berada di tengah gunung. Para teroris hidup bahagia di sana, bersembunyi dan bersiap untuk perang. Mereka telah membuat saudara-saudara kita gugur dalam tugas. Apakah kita akan membiarkan mereka hidup dengan damai di sana? No, sir. Apakah kita akan membiarkan mereka untuk terus membunuh saudara-saudara kita? Selagi kita masih berada di bumi, maka kita tidak akan biarkan mereka untuk bisa tenang. Kita akan tunjukkan kepada mereka bahwa tentara mempunyai orang-orang terkuat. Laki-laki yang tidak akan membiarkan rakyat Sinai sendirian. Kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa tentara dapat mengubah tempat manapun menjadi neraka. Sementara itu di camp teroris terlihat mereka sedang bersiap-siap untuk berangkat. Ayo cepat, kita harus berangkat sebelum fajar. Hati-hati kalian mengangkatnya, itu paket yang sangat penting. Bersiap-siaplah kawan. Karena mudah-mudahan kita akan melihat para tentara terbakar seperti orang tuanya. Hahaha. Namun tanpa mereka sadari, Mansi dan pasukannya sudah berada di sana bersiap-siap untuk menyerang. Bersenjata lengkap, terlatih dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki, mereka pun beraksi.
امن خروج الشباب. عاش وحش سينا. Berhasil melumpuhkan musuh, mereka pun kembali pulang ke markas. Kerja bagus teman-teman, kalian sudah membuat tentara bangga, kata Mansi. Di atap gedung terlihat mereka bergiliran bergantian menjadi petugas jaga. Sementara Mansi setelah melaksanakan sholat subuh terlihat dia membaca Al-Quran. Pagi hari pun tiba, tepatnya di hari Jumat tanggal 17 Juli 2017 di desa Albert, Sinai Utara. Terlihat para teroris bersenjata lengkap datang ke sana. Mereka ada banyak berpencar mengambil posisi untuk menyerbu Mansi dan pasukannya. Para tentara di dalam markas sama sekali belum menyadari kedatangan musuh. Lalu petugas jaga yang dari kejauhan melihat kendaraan musuh langsung teriak memberitahu pasukan. Mendengar itu Mansi mengambil senjata dan bergegas keluar. Pihak musuh kemudian mulai melepaskan tembakan sehingga perang pun terjadi. Pasukan Batalion Rafa yang mendengar laporan Mansi dan pasukan diserang pun langsung bergerak untuk pergi memberikan bantuan. Begitu juga dengan Batalion 103 Al-Aris bergegas untuk datang membantu. في تعامل شديد على الكمين. عمليات بالمنسي. شكلها تقيلة مش هبقى المرة دي، مش زي كل مرة. نادي يا بطل، وجانا في انتظارك. قادر منسي من خالد. قادر منسي من خالد. قادر منسي من خالد مغربي. منسي فوق. طاووس على السطح فوق. كل واحد سلاحه في ايده والاخر طلقه. يلاقي منسي يقتله. الله اكبر يا رجاله. اثبتوا يا رجاله. اثبتوا يا ابطال. اثبت يا سباعي، ربع ساعه وداخلين عليك. العربيات اللي داخله علينا بتزيد دول فوق ال 30 عربيه. تمام يا فندم، داخل على منطقة البرص. خلاص يا فندم. ياخدوا تستسلموا. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. يلا رجالة. عربية خالد المغربي انفجرت يا فتحي. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي يا علي مكملين للآخر يا كلاب. الذخيرة خلصت يا فندم. كان نفسي أشوف المقدم منساب لما أموت. Dikepung oleh musuh, dia berkomunikasi dengan pasukan cadangan yang dalam perjalanan menuju ke sana. Bertahanlah di sana, kami sudah dalam perjalanan report pasukan cadangan. Seperti yang sudah saya katakan, saya harus dimakamkan dengan pakaian militer. Orang yang syahid tidak boleh dimandikan ataupun dikafani. Tidak, Kapten Mansi, itu tidak akan terjadi. Kami akan segera datang ke sana dan menangkap mereka satu persatu. Bertahanlah, Kapten Mansi, pesawat tempur sedang dalam perjalanan. Namun Mansi mengabaikan itu dan menyiapkan senjatanya. Dengan menghadap ke atas, dia kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan dia pun bangkit. ما فضلش غير القنبلة دي. قدر منزل الدعم وصل. رجالة كثير استشهد. Scene selanjutnya, Batalion 103 anak buah Mansi berkumpul dan terima arahan dari atasan. Misi hari ini kita beri nama Misi Mansi. Tuhan bersama kita, menyertai kita dalam misi ini. Tuhan akan membantu kita untuk membuat Mansi bangga dan orang-orang yang meninggal bersamanya. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh intelijen militer, kelompok teroris yang ikut serta dalam penyerangan pasukan Mansi sudah diketahui tempat persembunyiannya. Titik koordinatnya sudah kita ketahui. Kalian adalah monster Mansi, anak buah Mansi yang tidak pernah takut atau mundur dalam melakukan perjuangannya. Untuk itu hari ini misi kita adalah membalaskan dendam Mansi. يمينك يا ابو عميره. وسدد الله رميك دائما. الله تقدمها العناصر الإرهابية 73 ملجأ ومخبأ مناطق الشيخ زويد ورفح خلال الضربات الجوية فيريا عن مقتل 5 لقوات الجيش الثاني الميداني خلال ال4 أيام الماضية. قد أسفرت نتائج العمليات سيناء من البؤر الإرهابية استمرارا لجهود القوات المسلحة. النشاط الإرهابي بوسط وشمال على مناطق مكافحة بإذن المولى عز وجل. أبو عمر المهاجر فاليوم وزارة الداخلية الجوية، وأشارت الوزارة إلى أن القيادية. Scene selanjutnya terlihat Hesa meminta anak buahnya mengenakan peledak di pinggangnya. Dia mengatakan jika mereka datang ke sini menyerang kita maka mereka akan mati bersama kita. Saya tidak akan kalah dengan para martir yang meninggal.
Mereka adalah pahlawan, dan saya akan mati sebagai pahlawan sebagaimana saya hidup sebagai pahlawan. Lalu tiba-tiba tentara datang dan meminta dia untuk menyerahkan diri. Serahkan dirimu atau kita semua akan mati di sini. Serahkan dirimu dan menjadilah orang yang lebih baik. Serahkan dirimu dan kami berjanji kamu tidak akan terluka. Menyerahlah dan lepaskan bom itu dari tanganmu. Dia pun melepaskan bom itu dari pinggangnya dan berlutut menyerah. Demikian episode Maverick Recap kali ini ya guys. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video gadget selanjutnya. See you, bye-bye, dan terima kasih.